Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sejarah hak cipta itu sendiri. Untuk sejarah hak cipta, kelahiran dan perkembangan hak cipta dalam ranah hukum benda memiliki kronologis yang panjang dan pernah mengalami masa-masa yang kelam dalam sejarahnya. Secara umum, sejarah kelahiran hak cipta itu sendiri dari dua negara, yaitu antara Inggris dan Prancis pada abad ke-17. Alasan mengenai sejarah kelahiran hak cipta dimulai dari Inggris dan Prancis adalah karena Inggris dan Prancis dianggap mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini. Inggris pada awalnya secara hak cipta dilahirkan atas fondasi praktis bisnis percetakan dan penerbitan buku yang sangat monopolistik dan kapitalistik yang mengabaikan hak personal si pencipta atas ciptaannya. Sedangkan di Perancis sendiri yaitu disebut juga dengan moral right. Pada awal perkembangan di Perancis hampir sama seperti di Inggris. Namun di Perancis hak cipta dikenal sebagai konsep droit d'auteur atau hak cipta. Di Perancis berbeda dengan konsep copyright di Inggris. Konsep droit d'auteur merupakan suatu ciptaan sebagai a work of mind yang merupakan hasil dari intelektual manusia. Oleh karena itu, suatu ciptaan tidak terpisahkan oleh personality pencipta dan hak ini akan melekat selamanya dengan penciptanya meskipun ciptaan tersebut dialihkan ke pemilik kepada orang lain. Pengaturan hak cipta di Indonesia. Indonesia sebagai bagian dari negara Belanda pada masa kolonial mengikuti perjanjian Bern. Namun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1982, pemerintah Indonesia mencabut peraturan hak cipta Outterswet tahun 1912 yang dibawa Belanda dan menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 dan ini merupakan undang-undang hak cipta pertama di Indonesia. Kemudian seiring berjalannya waktu, undang-undang ini mengalami perubahan hingga di tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Saya akan menjelaskan tentang Konvensi Internasional Hak Cipta. Yang pertama yaitu Konvensi Berne Convention of Protection of Artistic and Literary Works, atau kita singkat saja menjadi Konvensi Bern. Konvensi Berne ditandatangani di Bern pada tanggal 9 September tahun 1896. Konvensi Bern beranggotakan negara-negara di bagian Eropa. Konvensi ini mengatur tentang perlindungan karya tulis atau sastra dan artistik atau seni. Selama perjalanan waktu, terdapat perubahan-perubahan dalam isi Konvensi Bern ini. Menurut Konvensi Bern, secara otomatis warga negara dari negara anggota memperoleh perlindungan tanpa harus mendaftar terlebih dahulu hasil ciptaannya. Misalnya, seorang warga negara Belanda memperoleh hak yang sama di negara Prancis, atau dalam pengertian singkat memperoleh perlindungan seperti di negara sendiri. Dalam Konvensi Bern terdapat appendix atau peraturan tambahan mengenai pengecualian untuk negara-negara berkembang dalam hak cipta, yaitu memperbolehkan mengutip, menerjemahkan, melakukan siaran radio, tapi hal itu dilakukan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, baru diperbolehkan menurut Konvensi Bern ini. Konvensi yang kedua yaitu Universal Copyright Convention atau Konvensi Hak Cipta Universal. Konvensi ini berlaku pada tanggal 16 September tahun 1955. Konvensi ini mengatur tentang perlindungan karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan atau orang-orang pelarian. Hal ini berbeda dengan Konvensi Bern, di mana harus menjadi warga negara dari anggota Konvensi Bern itu. Konvensi ini mempertemukan falsafah antara Eropa dan Amerika. Sebagaimana dalam Konvensi Bern, hak cipta merupakan hak milik pribadi penciptanya.
Sedangkan di Amerika tidak seperti itu. Konvensi ini menganggap hak cipta timbul karena peraturan yang memberikan hak kepada penciptanya. Misalnya di Indonesia terdapat Undang-Undang Hak Cipta, maka disitulah muncul hak cipta dari hasil karyanya tersebut. Hak cipta meliputi bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia telah ditentukan jenis-jenis ciptaan yang diberikan hak ciptaan secara terperinci seperti buku, ceramah, alat peraga, lagu, karya seni, dan lain-lain. Dasar hak cipta atau ide dasar sistem hak cipta ini adalah untuk melindungi hasil karya manusia yang berasal dari kemampuan intelektualnya. Hak cipta merupakan hak alami setiap manusia, dan menurut prinsip ini hal itu bersifat absolut, maka dapat diterapkan atau ditetapkan kepada siapapun untuk mematuhi aturan tersebut. Selanjutnya saya Bismil Arifin sebagai pemateri ketiga akan mencoba menjelaskan tentang pencipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kemudian ada ciptaan dalam hak cipta, terdiri dari 4, yaitu yang pertama ciptaan dengan hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun. Contohnya yaitu seperti hak cipta buku, pamflet, ceramah, pidato, musik, dan lain sebagainya. Kemudian ciptaan yang kedua yaitu ciptaan dengan hak cipta selama 50 tahun. Contohnya seperti karya fotografi, potret, dan karya sinematografi, dan lain-lain. Kemudian ada ciptaan dengan hak cipta selama 25 tahun. Contohnya seperti karya seni terapan. Dan yang terakhir, ciptaan dengan hak cipta tanpa batas waktu. Contohnya seperti ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara. Kemudian terdapat juga subjek hak cipta. Nah, subjek hak cipta itu pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta yang seperti dijelaskan tadi, kemudian pemegang hak cipta. Nah, pemegang hak cipta ini bisa jadi pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut dari pencipta tersebut. Kemudian ada hak-hak pencipta yang pertama yaitu hak eksklusif. Contohnya seperti membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil ciptaan tersebut. Kemudian mengimpor dan mengekspor ciptaan, lalu menciptakan karya turunan atas ciptaan, menampilkan atau memamerkan hasil ciptaan di depan umum, dan juga menjual dan mengalihkan hak eksklusif ini kepada orang lain. Kemudian ada hak ekonomi. Hak ekonomi ini yaitu mendapatkan hak ekonomi atas ciptaan. Kemudian ada juga hak moral, yaitu pencantuman nama pencipta pada ciptaan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu lingkup perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta dibagi menjadi 2, yaitu perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan terhadap hak moral diberikan untuk 1. Mengubah ciptaannya sesuai dengan patutan di dalam masyarakat. Yang kedua, mengubah judul dan anak judul dari ciptaan. Dan perlindungan terhadap hak ekonomi diberikan kepada seorang pencipta yang telah berlangsung selama hidupnya, kurun waktu 70 tahun setelah seorang pencipta tersebut meninggal dunia. Dan pemegang hak cipta adalah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 1 angka 4, yang artinya pemegang hak cipta adalah suatu orang pencipta yang menghasilkan suatu ciptaan tersebut dan
menerima hak tersebut secara sah dari pencipta. Kemudian yang terakhir yaitu pewaris hak cipta. Pewaris hak cipta atau ahli waris dalam suatu hak ciptaan diatur dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak cipta dapat dialihkan secara keseluruhan maupun sebagian dikarenakan hal-hal tertentu seperti pewarisan, hibah, wakaf, dan lain-lain. Poin selanjutnya mengenai prosedur memperoleh hak cipta. Langkah pertamanya dengan memenuhi beberapa persyaratan administrasi seperti mengisi formulir pendaftaran, melampirkan kewarganegaraan si penciptanya, melampirkan contoh ciptaannya, melampirkan surat kuasanya apabila melalui jalur kuasa, dan juga membayar biaya permohonan. Nah, setelah berkas itu dilengkapi, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melakukan proses pemeriksaan administrasi. Nah, berkas yang lengkap kemudian akan dievaluasi dan ditentukan apakah nanti akan didaftarkan atau ditolak. Nah, sedangkan berkas yang kurang lengkap akan diberikan waktu untuk melengkapi dalam tempo 3 bulan. Apabila dalam tempo tersebut tidak juga dilengkapi, maka permohonan akan ditolak. Nah, setelah dievaluasi dan didaftarkan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini akan memberikan formulir pendaftaran ciptaan tersebut. Poin selanjutnya mengenai penyelesaian hukum, pelanggaran, dan sanksi hak cipta. Salah satu dari pelanggaran hak cipta di sini seperti mengutip karya orang lain tanpa mencantumkan sumber atau memperbanyak karya orang lain tanpa izin untuk kepentingan komersial, itu juga salah satu dari pelanggaran hak cipta ya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 95 sampai 104, di situ mengatur tentang penyelesaian sengketa hak cipta. Adapun penyelesaian dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Nah, dalam pasal 100 dan 101 di situ mengatur tentang tata cara penyelesaian hak cipta tersebut. Pertama, pelanggaran atau gugatan diajukan kepada pengadilan niaga. Kemudian, panitera akan mencatat dan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani. Panitera tersebut akan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan niaga dan dalam waktu tempo paling lama 3 hari, pengadilan niaga akan menetapkan hari sidang. Kemudian akan dilakukan pemberitahuan dan pemanggilan oleh jurusita. Nah, undang-undang menyatakan bahwa atas maksimal putusan dikeluarkan adalah 90 hari. Nah, jika dalam tempo tersebut undang-undang putusan belum juga dikeluarkan, maka akan diperpanjang selama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Nah, pelanggaran hak cipta dapat diproses juga sebagai pidana sebagaimana yang termuat dalam pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Tindak pidana yang di sini dimaksud adalah delik aduan ya. Adapun sanksi dari pelanggaran hak cipta dapat berupa sanksi penjara atau denda sebagaimana yang termuat dalam pasal 112 yang berbunyi setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, maka dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda